Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali, dan dimudahkan di dalam segala aktivitas dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kalau akhir-akhir ini kita seringkali mendengar dan melihat ternyata ada sebuah indikasi dugaan ada aliran dana yang mengalir kepada YouTuber. Luar biasa. Begini sebenarnya, mudah sebenarnya teman-teman untuk mendeteksi siapa yang mendapatkan aliran dana itu. Mudah sekali sebenarnya. Baik, sebelum jauh lebih ke sana, tentunya kita akan terlebih dahulu dan mengerti betul apa tujuan daripada pelaku yang memang membayar. Salah satu atau diantaranya adalah YouTuber, yaitu tujuannya tidak lain yaitu membuyarkan, mensemukan informasi yang ada. Kita tahu bahwa apa yang telah dilakukan oleh penyidik, pihak kepolisian, yaitu menemukan sebuah barang bukti, petunjuk, ya kan, alat bukti bahkan yang memang mengerucut kepada A, B, C. Tetapi kemudian tujuannya membuyarkan itu, menghalau itu, ya, supaya apa? Hasil temuannya tidak dipercayai oleh netizen. Salah satu yang membuyarkan itu semua adalah sebuah kepercayaan atau banyak kepercayaan daripada seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya adalah netizen. Kita tahu media itu kan ada media cetak, media elektronik. Bahkan media cetak dasarnya itu daripada YouTuber, ya kan, informasi yang telah didapatkan oleh pada YouTuber. Juga sebaliknya, YouTuber juga dasarnya daripada media cetak dan sebagainya, sehingga keduanya saling berkesinambungan. Maka pelaku itu tahu betul bagaimana mensemukan, menghalau hasil temuan daripada penyidikan kepolisian itu adalah menguasai media, ya teman-teman. Sehingga kita tahu media pun seakan saling perang. Kita tahu bahwa YouTuber pun seakan saling perang. Kenapa? Itulah tujuannya. Seakan kemudian tujuannya mau sekali lagi membuyarkan informasi atau temuan yang telah didapat, baik itu penyidikan oleh kepolisian Polda Jabar. Tentunya ini tujuannya, ya teman-teman. Teman-teman juga harus tahu bagaimana cara mendeteksi mencari sebuah indikasi bahwa siapa sih sebenarnya yang dibayar itu. YouTuber yang dibayar oleh saksi atau pelaku atau oknum, bahasanya apalah ya. Mudah saja teman-teman, yaitu siapa saja mereka yang ternyata yang tidak mempercayai hasil temuan yang terbaru, hasil temuan pihak Polda Jabar yang memang benar-benar diseriusi dalam rangka penyidikan hingga P21 dengan maratonnya. Saya tahu sendiri teman-teman, ketika seringkali ke Polda, bahkan di reskrim itu sampai pagi. Saya melihat mobilnya itu sampai pagi, dan bahkan ketika dia keluar baru selesai pemeriksaan daripada saksi itu, Padir keluar loh. Dan saya di luar tahu ada dia, ada beliau itu tahu. Sehingga benar-benar ini adalah prosesi penyelidikan dan penyidikan yang digalakkan dengan sangat serius dan maraton itu. Nah, siapa di antara mereka yang ingin menghalau itu? Informasi yang ada, temuan yang ada, mudah kan? Di antara kita barangkali, di antara YouTuber itu yang memang membela mati-matian sebagainya. Yang membelanya itu bukan membela sebuah kebenarannya, tetapi membela dari sisi subjektifnya. Apakah ini sebuah pesanan? Nah, ini kita tahu. Dan kita tahu juga ketika misalkan pelaku itu membayar seorang YouTuber, yaitu untuk menghalau informasi yang beredar, maka apakah juga dana yang telah didapatkan itu adalah dari dana pribadinya, atau memang dana yang telah didapatkannya itu adalah dari dana BOS? Yang kita tahu bahwa dana BOS atau yayasan itu telah diucapkan oleh Pak Direktur. Ada sebuah indikasi, ini sifatnya bukan dugaan lagi ya teman-teman, ini yang sudah dikatakan oleh Pak Direktur, bahwa ada indikasi data fiktif. Data fiktif kita tahu bahwa bisa memungkinkan indikasinya adalah markup daripada siswa. Kita tahu juga ada seorang warga Jalan Cagak yang memang pernah diwawancari oleh YouTuber juga, dan
ternyata nama beliau itu ada. Atau bahkan ada sebuah informasi, entah ini adalah benar atau salah, ada sebuah prosesi pembuatan ijazah palsu dan sebagainya. Entah apakah ini adalah benar atau tidak. Teman-teman harus tahu juga, dari prosesi itu semuanya, ini yang memungkinkan kemudian mereka atau pelaku yang mencoba untuk membayar oknum daripada YouTuber itu adalah untuk menghalangi informasi, menghalangi hasil penyelidikan dan penyidikan Polda Jabar yang kita tahu sangat serius dan maraton itu, teman-teman. Apakah bisa dipidanakan? Ya bisa. Enggak ada yang susah untuk mempidanakan, yaitu yang mendapatkan aliran dana. Apalagi dananya itu dari dana bos, sehingga itu mudah sekali. Jadi sekali lagi teman-teman, sangat mudah untuk mendeteksinya adalah bagi siapapun dia yang memang membela mati-matian dalam rangka menghalau informasi dari pihak kepolisian, menghalau informasi atau menghalau sebuah kebenaran, bukan mencari sebuah keadilan, maka itulah ciri-cirinya. Entah siapa namanya ya, teman-teman juga barangkali bisa menebak. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendeteksi itu dengan sendirinya. Sekali lagi teman-teman, bahwa kasus Subang ini kita tahu di awal ada sebuah pembunuhan. Pembunuhan ini 2 tahun lamanya tidak terungkap kan? Tidak terungkap selama 2 tahun loh teman-teman. Kita tahu, seringkali juga mendengar dari teman-teman bahwa kasus ini loh kasus daerah. Kasus ini itu sekelas di Subang, di daerah, di kampung, kok bisa sampai 2 tahun, bahkan hampir tidak diketemukan tersangkanya. Alhamdulillah, Polda sekarang sangat luar biasa maratonnya. Nah, ini kemudian sehingga di awal kita mengatakan atau seringkali netizen mengatakan bahwa satu aja ditangkap, dari satu itu akan bernyanyi, berkicau, sehingga kicauannya, nyanyiannya akan menarik para saksi untuk ikut berperan sebagai tersangka juga. Terbukti keinginan kita bersama, ada satu aja tersangka, Danu, menyerahkan diri dan mengatakan yang sebenarnya, sehingga kemudian bisa membawa rekan-rekannya, ditariklah para saksi itu menjadi sebuah tersangka, menjadi seorang tersangka. Terjawab. Dan yang kedua, sebuah pertanyaan, misalkan ketika kok kasus Subang ini sangat lama, kok bisa dengan sekelas kampung saja, bukan menasional, kok lama? Ya kita tahu, akhirnya ada sebuah progres yang baik, ada indikasi OOC itu. Tanpa OOC teman-teman, kasus ini saya yakin polisi itu luar biasa hebatnya. 1 kali 24 jam atau bahkan maksimal 2 kali 24 jam akan diketemukan. Apalagi ini jelas dalam sebuah histori pagi, misalkan siapa orang yang datang pertama kali, yang seakan dia adalah datang ingin mengambil sesuatu, menengok sesuatu, apa ya, tetapi ternyata ia tersangka juga, kan kira-kira begitu. Sebenarnya mudah mendeteksi itu, jangankan pihak kepolisian yang mempunyai teknologi yang sangat canggih. Kita sebagai sipil biasa saja itu bisa mendeteksi itu. Namun kita kan masih terkekang dengan sebuah aturan undang-undang bahwa minimalnya 2 alat bukti. Lah, sebenarnya untuk menemukan alat bukti juga mudah di awal. Mudah. Apakah bercak darah itu tidak dari awal? Dari awal. Apakah ada sebuah pergantian baju di polsek itu tidak dari awal? Dari awal. Apakah adanya pengalihan isu yang dimana alat yang digunakan itu adalah kayu sebagai kayu penggilas cucian, itu ternyata sebenarnya adalah golok dan stik golok. Kan luar biasa. Ini jelas siapa yang mengatakan dan mengalihkan isu itu. Ya enggak, ada sebuah bahasa dulu ada motor NMAX dan sebagainya, ada yang biru, ada yang mengatakan abu-abu, tapi pada akhirnya diklarifikasi bahwa motor tersebut adalah abu-abu yang dikatakan ya kan oleh Pak Edi. Beliau adalah purnawirawan, kan luar biasa, dikatakan dengan sebenarnya bahwa dia telah mendapatkan CCTV misalkan. Kenapa ada seorang yang memang mengetahui ini kan alat bukti keterangan saksi, kok bisa lama? Artinya ini akhirnya ada sebuah progres yang baik, ada perilaku yang diduga OOC itu, sehingga kita juga telah mendengar bahwa setidaknya itu ada 9 orang. Mudah-mudahan ini adalah benar. Di antaranya adalah ada yang dikenakan PTDH, di antaranya juga ada yang dikenakan pidana juga. Untuk itu teman-teman, walaupun ini kasus sangat dikatakan adalah kampung lah, villages ya, kampung lah ya, tapi kok
ternyata lama, ternyata di situ ada sebuah indikasi OOC, sehingga ini yang memungkinkan kasus ini hampir saja punah, hampir saja ditelan bumi. Lalu apa tujuan daripada OOC itu? Yaitu mengamankan para pelaku. Siapa pelakunya? Ya itu udah ada tersangka. Kan gitu ya. Berarti mengamankan siapa? Mengamankan dia. Kan kira-kira gitu logika sederhananya ya teman-teman. Artinya setelah itu kemudian ada rangkaian yang tidak bisa dilupakan adalah yayasan juga. Kita tahu bahwa indikasi motif yang terkait memungkinkan itu adalah yayasan, di mana ada sebuah yayasan, ada sebuah harta di sana, ada pembagian barangkali yang tidak sepadan, atau bahkan dengan yayasan ada sebuah cinta segitiga. Ya buktinya bahwa yayasan ini adalah bukan didirikan di awal mula adalah oleh Ibu Tuti dan sebagainya, atau Amel atau Yoris dan sebagainya. Ternyata ada pihak yang lain yang tidak satu darah yang telah dinikahinya. Beliau mengatakan beliau merintis, kira-kira begitu. Nah, inilah teman-teman, artinya bahwa ketiga sisi itu saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga kasus ini hampir saja ditelan bumi. Wajar saja dahulu itu sangat sulit diungkap, tetapi dengan struktural Polda sekarang ini sangat luar biasa, hingga progresnya saja sangat berbeda dan sangat luar biasa. Kita tahu, kita sering kali di Polda saat itu, Bapak Direktur aja nongkrong sampai pagi, memeriksa langsung, turun langsung memeriksa para saksi itu saat itu sampai pagi loh. Kan luar biasa, direktur anak buahnya banyak banget padahal, tetapi langsung turun beliau karena saking seriusnya beliau ingin mengungkap kasus ini, mengungkap tabir kasus Subang ini. Kan luar biasa teman-teman. Ya, sekali lagi saya berharap kasus Subang ini bukan hanya sampai di sini, kita selalu mengawal kasus Subang ini dan sampai tembus terbongkar ke akar-akarnya insya Allah. Walaupun hari ini adalah baru P21 2 orang, tapi saya yakin yang ketiganya pun akan segera di P21 kan, karena sekali lagi tidak mudah dalam mematahkan status tersangka, itu tidak mudah. Minimalnya cara untuk memutuskan mematahkan status tersangka itu melalui pra peradilan, minimalnya itu lah. Pra peradilan saja ditolak kira-kira. Artinya adalah ini adalah bagian daripada cara saja yang telah dilakukan oleh pihak yang berwajib, yang pada akhirnya insya Allah saya sih optimis kasus ini terbongkar dan mereka yang belum di P21 kan akan segera di P21 kan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.